Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada gak ada yang bertanya, ya saya ingin bertanya Pak Yai. Biasanya kebanyakan orang itu pintar mencari dalil atau mencari alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Betul ya. Pasti. Jadi untuk membenarkan apa yang kita lakukan, meskipun terkadang perbuatan itu kurang benar atau mungkin bahkan salah seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini saya ingin bertanya tentang biasanya kita kalau kita mau janji sama orang, ini ada perbedaan versi ya. Kita sering banget memakai kata insya Allah. Itu kalau konteksnya orang Indonesia, Iya. insya Allahnya orang Indonesia itu rata-rata mayoritas tidak bermakna tidak. Beda dengan orang Arab. Jadi ketika orang Arab itu udah berkata insya Allah itu pasti iya. Nah, akan tetapi kalau konteksnya itu orang Indonesia yang mengucapkan ketika suatu misal ada undangan acara hajatan atau apa, terus kita mengatakan insya Allah, itu maknanya apa? Jadi kita itu sebenarnya terkadang pengen nggak datang, tapi untuk mencari alasan yang terkesan Islami kita menggunakan kata insya Allah. Nah, gimana Pak Yai untuk menyikapi konteks seperti ini? Apakah konteks seperti ini bisa dikatakan min ayatil munafikin atau tidak? Mohon pencerahannya Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Tuntutan agama memang begitu. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, konteksnya untuk memenuhi perintah atau ajakan orang lain, memang jawabnya insya Allah. Jangan dipastikan, oh ya saya pasti datang. Tuntutan agamanya begitu. Cuman dari aspek sosiologis, ternyata memaknai ungkapan insya Allah yang sebetulnya itu bagian dari ajaran agama, ternyata itu hanya sekedar basa-basi, dianggap alibi, yang sebetulnya orang itu nggak niat memenuhi ajakan orang lain. Jadi ini yang dikoreksi bukan apakah insya Allah ini tetap dipakai atau tidak, tetapi yang dikoreksi adalah orang Indonesia agar paham bahwa mengucapkan insya Allah itu bukan berarti dia boleh melanggar, tetapi harus diupayakan memenuhi ajakan atau undangan temannya sekuat mungkin. Dan baru boleh dia nggak memenuhi ajakan atau undangan itu kalau betul-betul ada udzur syar'i. Jadi mestinya seperti itu. Orang Arab dalam hal memenuhi insya Allah itu insya Allah mendekati jawaban wajib iya datang. Tetapi sebaliknya orang Arab itu ada yang ngeremehin sumpah. Jual beli hanya nilainya misalnya 5 real itu sampai sumpah, wallah ini barang bagus. Padahal barangnya biasa-biasa saja. Jadi ada satu sisi orang Indonesia ngeremehin insya Allah dianggap itu sesuatu yang boleh diabaikan. Sebaliknya ada perilaku orang Arab, dia sering sumpah untuk hal-hal yang remeh-remeh yang mestinya tidak perlu pakai sumpah. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya haji atau umroh itu biasa itu orang Arab jualan pakai sumpah wallahi wallahi. Pernah nggak kita di Indonesia pergi ke Tanah Abang beli baju, pedagangnya sampai sumpah wallahi? Kan tidak pernah itu. Jadi sebaliknya orang Indonesia kalau ngucapin insya Allah itu dikira dia boleh saja melanggar atau kemudian tidak memenuhi apa yang menjadi undangan temannya. Sebaliknya kalau orang Arab dibilang nanti datang ya jam sore saya ngadain pesta, kalau dia jawab insya Allah itu dia akan berupaya untuk datang. Kalau baru ada udzur syar'i baru dia nggak datang. Nah mestinya kita orang Indonesia harus paham bahwa insya Allah itu bukan lipstik, bukan basa-basi, tapi bahkan bisa mendekati wajib. Seandainya nggak ada udzur syar'i dia harus datang. Mestinya begitu. Loh Pak, udzur syar'i yang misalnya kita diundang walimah kemudian boleh nggak datang itu misalnya apa? Misalnya ini dalam undangan ditulisi nanti pas walimah ada hiburan penyanyi yang kita tahu penyanyinya itu porno misalnya, goyangannya, pakaiannya. Jadi kalau kita diundang walimah kemudian dalam walimah itu disajikan tontonan atau hiburan yang enggak syar'i,
itu bisa menjadi alasan kita yang tadi mengucapkan insya Allah betul-betul nggak datang. Tapi kalau nggak ada udzur, nggak sakit, cuaca baik, nggak ada pandemi, diundang, wajib datang itu. Tapi nggak bawa amplop, Pak. Amplop itu urusan lain. Yang penting idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang temanmu nggak ada udzur syar'i, jawab dan datang. Itu ketentuan agama. Jadi ungkapan insya Allah untuk sesuatu yang kita nggak tahu nanti 1 jam, 1 hari, seminggu berikutnya ada apa, memang jawabannya insya Allah. Tapi jangan dipahami ungkapan insya Allah itu seakan-akan bisa menjadi alibi atau menjadi dasar kita nggak datang. Jangan dipahami begitu. Jadi meskipun insya Allah itu bisa saja yang disampaikan, yang diundang itu hukumnya wajib untuk didatangi. Nah, kita ketika mau datang atau tidak itu memang mengungkapkannya pakai insya Allah. Cuman sekali lagi kalau nggak ada udzur syar'i, meskipun insya Allah orang itu wajib memenuhi undangan temannya tadi. Saya kira begitu. Dan insya Allah kita akan ketemu 2 Rabu yang akan datang untuk melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Terima kasih. Usikum ba'iyya ya bitaqwallah wa ulul muwaffiq ila aqmitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.